Salam sehat dan bahagia untuk seluruh Sobat Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini kembali lagi saya akan membacakan 2 cerita horor buat kalian. Sebelumnya sorry, di minggu yang lalu ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kami gak bisa upload. Cerita pertama kita di malam hari ini berjudul Hantu di Ruang Kepala Sekolah. Begini ceritanya. Waktu itu organisasi gue akan mengadakan acara pendidikan dasar untuk calon OSIS angkatan 2013-2014 yang akan diadakan di sekolah kami selama 2 hari 1 malam. Kalau sekarang mungkin namanya LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Pagi itu semua dibina dan dilatih untuk pembinaan dasar tentang sejarah OSIS di sekolah gue dan materi lainnya. Malam harinya jam 20.00 semua calon anak OSIS, kita singkat aja dengan CAS atau CAS, diadakan tes mental untuk mereka. Tes ini dilaksanakan sekitar 3 jam. Karena CAS yang ikut banyak, jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berisikan 15 orang dan dibagi lagi atas waktu yang ditentukan. Dalam jangka waktu 1 jam per kelompoknya, mereka harus cepat atau kelompok mereka gugur atau ada pengurangan poin untuk mereka yang berada di kelompok tersebut. Kelompok pertama dimulai dan tugas mereka adalah mencari kata-kata yang telah panitia sebar. Gue, Kelvin, dan beberapa anak OSIS senior lainnya bekerja sebagai setan-setanan. Beberapa dari kami berperan sebagai pengatur efek suara agar lebih mencekam, dan yang lainnya menjadi penjaga pos. Tepat kelompok pertama, gue dan Kelvin menakut-nakuti mereka di ruang kelas samping ruang kepala sekolah atau ruang capsek. Kelompok kedua dan kelompok ketiga juga sama. Selama 3 jam, gue berpindah-pindah tempat karena memang yang menjadi setan-setanan hanya 6 orang. Dan yang bertugas jadi tim setan harus bisa bagi tempat. Sesudah selesai, mereka semua dikumpulkan di satu kelas dan ditanyakan seputar hantu-hantu yang tadi berjaga dan gimana rasanya dilatih. Beberapa dari mereka serempak menjawab, "Setan yang ada di ruang capsek serem banget, kayak asli. Soalnya matanya kayak mau keluar beneran." Nah, panitia yang menjadi tim setan bingung, termasuk gue, karena di antara kami gak ada yang memakai kostum tersebut dan gak ada yang menjaga di ruang capsek. Jadi ruang capsek memang kosong sejak awal. Karena memang sudah pada bingung dan beberapa CAS mulai takut, mereka pun diberikan waktu istirahat berupa tidur nyenyak sampai pagi. Sekitar jam 1 dini hari, gue berkeliling untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, gue melihat ada salah satu siswi CAS sedang berjalan menuju ruang kepala sekolah. Ya terlihat karena dia menggunakan name tag. Dan karena gue gak mau dia ngapa-ngapain atau dia apa-apain, akhirnya gue menghampiri dia. "Kamu ngapain, Dek, malam-malam begini? Besok masih bakal ada pembinaan lagi loh. Tidur gi kamu?" ujar gue. "Aku lagi mau ke ruang kepala sekolah, Kak. Tadi kertas soal yang dikasih kakak OSIS jatuh di ruang kepala sekolah," jawabnya. "Ya udah, kakak temenin aja ya," tawar gue agak modus. "Iya Kak, aku juga takut sendirian gara-gara hantu yang tadi," jawabnya. Akhirnya gue kenalan dan tahu namanya. Dia adalah Diviana yang biasa dipanggil Vina. Saat gue masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan dia, ada yang aneh juga karena lampu di ruangan itu sebelumnya gak pernah nyala kalau malam. Saat gue dan Vina masuk, lampu mendadak mati. Dan tepat saat itu,
gue melihat ada seseorang yang sedang tiduran di sofa ruang Capsek. Kami berdua kira itu Capsek yang ikut menginap di acara itu juga. Tanpa pikir panjang, kami langsung salaman ke dia dan minta izin untuk mencari kertas soal Vina yang jatuh. Tapi dia hanya diam dan masih dengan posisi tidurnya. Karena gelap dan pasti lama kalau mencari tombol lampu, akhirnya gue dan Vina mencari dengan menggunakan HP milik masing-masing. Gue menemukan kertasnya sudah kotor dan lusuh karena terinjak-injak di dekat sofa tempat kepala sekolah tidur. Gue gak berani nyenter ke arah kepala sekolah, takut mengganggu tidurnya. Setelah itu kami pamit ke kepala sekolah dan mengantarkan Vina untuk ke ruang tidur putri. Kamar istirahat itu dibagi 3, 1 putra, 1 putri, dan satunya lagi panitia. Gue balik ke ruang panitia dan mencari apakah masih ada yang bangun. Ternyata Raka masih bangun dan gue ajak dia untuk nonton TV di ruang Capsek karena bete kalau diam terus di ruang panitia. Namun gue masih ingat kalau ada Capsek menginap di sana. Tapi gue beranggapan paling Capseknya juga gak bisa tidur. Gue dan Raka berjalan ke ruang Capsek dan sekarang lampunya benar-benar nyala. Saat kami masuk ke ruangan Capsek pun lampunya gak mati lagi. Di dalam ruangan Capsek itu, Pak Capseknya sudah gak ada. Mungkin dia lagi ke kamar mandi. Gue dan Raka menyalakan TV dan menonton film yang tayang tengah malam. Gue dan dia duduk agak berjauhan. Dia duduk di sofa yang pojok dan gue di sofa pojok lainnya. Sofa yang tengah sengaja kami kosongkan dan memang gak berani nempatin karena sofa itu adalah tempat tadi Pak Capsek tidur. Jadi biar memudahkan saja, kalau Pak Capsek nanti kembali ke ruangannya, dia bisa langsung istirahat dan gue langsung matiin TV lalu balik ke ruang panitia. Sekitar jam 3, gue dan Raka masih terbangun dan tiba-tiba muncullah keanehan. Lampu ruangan mati, tapi TV tidak mati. Dan ketika lampu nyala, malah TV-nya yang mati. Sesaat gue bangun ingin nyalakan TV-nya. Namun sekarang lampu beserta TV-nya mati. Otomatis ruangan menjadi gelap gulita. Gue melihat ke arah sofa tua dan terlihat samar-samar, tapi jelas kalau ada orang yang lagi tiduran. Tapi gak mungkin kalau tiba-tiba ada orang tiduran, karena tadi gue melihat di sofa itu kosong. Dan jika Capsek masuk ke ruangannya, pasti ada suara derit pintu, dikarenakan pintunya yang sudah tua. Gue mulai takut dan jantung gue berdebar-debar. Gue langsung mengalihkan pikiran gue untuk SMS ke HP-nya Raka. Karena walau gue dan dia satu ruangan, tapi susah untuk bicara dan dia selalu diam terus. "Kak, lo ngeliat gak ada orang masuk ke ruangan ini selain kita?" "Kagak." "Emang lo gak lihat, Pin?" balas Raka. "Kagak. Jadi yang di sofa tengah itu siapa?" Gue perlahan-lahan mengalihkan cahaya HP gue ke arah sofa tersebut. Namun yang pertama gue arahin adalah ke bawah, ke arah kakinya. Cahaya HP gue menerangi kakinya. Dia memakai sepatu hitam dan celana putih. Lalu gue terangi ke arah tubuhnya. Dia memakai baju putih dan beberapa serpihan tembok di atas perutnya. Dan saat diarahkan ke arah kepalanya, ternyata dia adalah Pak Seno, guru yang sudah lama meninggal dengan wajahnya yang hancur dan bola matanya ingin keluar dari kepalanya. Sontak gue memalingkan cahaya HP ke arah Raka dan menahan jerit dan kaget. Karena Raka pernah mendengar juga soal adanya guru laki-laki yang mati karena robohnya beton semen lantai 2 dulu. Gue SMS ke Raka, "Kak, jangan panik. Ikutin kata-kata dan gerakan jari gue. Pasti kelihatan. Dan jangan nyenter ke sofa tengah. Lihat jari gue. Andaikan udah 3 jari gue, langsung lari keluar pintu. Jangan lihat sofa." Gue mengangkat jari telunjuk, lalu jari tengah, dan jari manis. Serentak gue dan Raka berdiri dan langsung lari keluar ruang Capsek. Gue dan Raka berlari ke arah ruang panitia. Gue sempat melihat ke belakang.
Takutnya tuh setan keluar dan mengejar. Sesampainya di ruang panitia, ternyata mereka udah pada bangun dan kaget melihat gue dan Raka yang ngos-ngosan. "Lo kenapa sih berdua? Berisik amat?" tanya Anita. "Kalau gue ceritain pun lo gak bakal percaya," jawab gue sambil ngatur nafas. Semua bertanya dan meminta gue dan Raka menceritakan kejadian yang tadi kami alami. Akhirnya gue menceritakan kepada semua teman-teman gue. Mereka akhirnya paham kalau ternyata di ruang Capsek ada setan beneran. Paginya gue baru tahu kalau Capsek semalam gak tidur di sekolah dan baru tahu juga versi lengkap tentang hantunya. Hantu yang ada di ruang Capsek muncul bermula ketika ambruknya ruang guru di lantai 2 dan menimpa ruang Capsek. Di dalam ruang tersebut ternyata masih ada seorang guru yang sedang tertidur dan tertimpa hingga tewas. Dugaan beton semen ruang guru lantai 2 yang roboh memang karena bangunannya sudah tua, dan guru itu tewas tertimpa beton tepat di sofa tengah yang kemarin tidak diduduki oleh gue ataupun Raka. Oke, cerita yang kedua masih mengenai tema yang kurang lebih sama ya. Kalau tadi ada pelatihan calon anggota OSIS, kali ini adalah latihan Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Oke, begini ceritanya. Sehari sebelum 17 Agustus 2008, aku dan teman-teman Paskibra sekolahku mengadakan latihan terakhir agar besoknya bisa tampil maksimal. Kita semua latihan di sekolah pada malam hari. Di situ nggak hanya anggota Paskibra saja, tapi ada juga kakak-kakak kelas dan alumni-alumni yang datang. Awalnya kita semua latihan seperti biasa. Nggak ada kejadian-kejadian aneh yang buat kita semua merinding. Tapi lama-lama, kejadian itu pun muncul. Semua berawal dari saat aku dan salah satu temanku melihat ke arah lantai 2. Di dekat tangga dan di bagian gedung yang lagi dalam proses pembangunan kelas baru. Aku dan temanku melihat sekelebat bayangan putih lewat. Otomatis kita berdua langsung diem. Tapi tiba-tiba entah karena apa, aku langsung refleks berjalan ke arah ruang guru untuk melihat ke arah kantin belakang. Karena kebetulan dekat dengan ruang guru. Tapi saat itu aku mendadak diam. Sampai akhirnya temanku bertanya kepadaku kenapa aku diem. Dan pada saat itu, aku langsung berjalan ke arah lain dengan muka pucat. Kemudian mereka bertanya kepadaku, "Lu kenapa? Kok muka lu pucat banget?" "Iya, barusan gue lihat." "Lihat apa?" "Lihat cewek pakai baju putih, duduk di kantin belakang. Rambutnya panjang tapi kakinya dia gak nyentuh tanah." "Bohong ya?" seru temanku. "Gue gak bohong, gue ngeliat sendiri, asli." "Emang dia duduk di sebelah mana?" tanya temanku lagi. "Di deretan tangga kecil." Temanku nimpalin, "Itu pasti penghuni sekolah ini." Setelah itu kita semua akhirnya tahu bahwa emang sekolahku punya satu penghuni tetap. Bahkan kata kakak kelasku malam itu juga, di lantai 2, tepatnya di bagian gedung yang sedang dibangun itu, ada sesosok anak kecil yang sedang melihat ke arah kita semua. Aduh, aku nulis cerita ini aja sampai merinding. Udahan dulu deh ceritanya, udah gak kuat nih. Oke, jadi gitu dulu pembacaan cerita horor pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.